Ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Wih, enak bener Pak Dedude dan Paman Nelayan main layang-layang. Mana di tengah laut dan angin sepoi-sepoi lagi. Aduh, mancing mania kok malah main layangan. Sebentar. Apa tuh? Kok ada yang bergerak di permukaan air? Itu loh, tepat di bawah layang-layangnya. Om kameramen, coba di zoom ke arah sana. Naik turun. Kayak ada ikan lompat-lompat di permukaan air. Loh. Kok sekarang lenyap? Waduh, mana layangan Paman Nelayan ikutan kecebur lagi. Aduh, kasihan Paman Nelayan. Kalau kecebur dan basah, bisa-bisa layangannya koyak dan rusak. Loh, kalau Otan perhatikan kok benang layangannya disangkutkan di atas bilah bambu? Itu mah jadi mirip bilah pancingan. Oh, Otan tahu. Paman bukan main layangan, tapi sedang mancing menggunakan layangan. Wah, Otan baru lihat cara begini. Rupanya layang-layangnya tak terbuat dari kertas, melainkan dari plastik. Kalau ini sih nggak bakalan rusak kalau tercebur air. Ih, itu apa? Mulutnya panjang meruncing, giginya pun tajam-tajam. Jangan-jangan buaya. Ih, serem. Apa mungkin Paman Nelayan salah sasaran? Akhirnya naik juga. Walah, rupanya bukan buaya. Memang mirip sih. Otan ingat sekarang. Ini dia yang dinamakan ikan jarum gigi buaya, alias cendro. Rupanya ia cukup berbahaya. Sekilas giginya tajam-tajam mirip buaya. Hati-hati ya Paman. Gigi setajam itu tentu mampu merobek kulit dan menembus daging. Untung saja Paman Nelayan sudah terbiasa. Sejurus kemudian, ikan berhasil ia bekuk. Wuhui! Hore! Paman Nelayan berhasil menangkapnya. Kermaks, alias keren maksimal. Kalau Otan pikir-pikir, cara tangkap Paman Nelayan ini cukup jitu. Paman tak menggunakan mata kail. Ia hanya mengandalkan ikatan simpul untuk menjerat ikan yang bermulut panjang ini. Begitu memakan umpan, otomatis tersangkut di jeratnya. Cara ini biasa dipakai oleh paman-paman nelayan di daerah Tegal, Jawa Tengah untuk mendapatkan ikan cendro. Cakep! Oh iya, ngomong-ngomong gigi tajam, ada lagi loh ikan lain Sobat Otan yang giginya tak kalah menyeramkan. Oke nih, Otan tunjukkan. Habis benang. Ih, gulungan pancing milik Paman berderit kencang. Tuh lihat, jorannya sampai melengkung gitu. Ini mah pasti ikannya besar. Ganti kalau ini ganti. Ini kayak 10 aja ganti. Walah, Paman ini malah minta diganti. Waduh, tuh. Ayo Paman Bayu. Kalau Paman mancing mania ini sih, Otan yakin bisa. Semangat Paman. Ikan rupanya masih melawan. Kalau salah penanganan, bisa-bisa bilah joran patah atau tali pancingnya putus. Tenaganya kuat banget. Ini sekitar mungkin 100 meter lebih benangnya dibawa sama ikannya. Apa? Ikan 100 meter lebih? Ini mah cukup jauh. Berarti perlawanan ikan tidak main-main nih Paman. Kira-kira ikan apa ya? Paman Bayu rupanya tak kalah lihai. Perlahan Paman mulai memompa jorannya. Perlahan ikan mulai naik. 1, 2, 1, 2. Ayo Paman, kuatkan pinggangnya. Kalau Otan sih pasti langsung encok tuh. Itu dia, bayangan ikan mulai terlihat. Ini dia Dogtooth Tuna, alias si tuna gigi anjing. Wah, kalau ini sih sudah ukuran mama ikan. Besar banget. Sepupu ikan tuna sirip kuning ini gak kalah besarnya. Tuh lihat, hampir sebesar manusia jika disandingkan. Aduh. Ikannya kok malah dipeluk si Paman. Emangnya bantal guling apa?
150 di sini belum sampai, kita tambahin lagi. 165 cm. Wow, panjangnya mencapai 165 cm. Kalau sepanjang ini sih, beratnya bisa mencapai lebih dari 60 kg. Sama dong sama beratnya Otan, ditambah 5 buah semangka dan 10 tandan pisang. Si ikan tuna gigi anjing ini tak hanya bisa tumbuh besar, ikan ini juga berenang yang tangguh loh. Ia bisa berenang cepat untuk berburu ikan-ikan yang lebih kecil. Itu dia kawanan mereka, banyak juga jumlahnya. Wah, kebetulan banget, di sana terdapat rombongan ikan fusili. Ini sih sasaran empuk buat si ikan tuna. Karena memiliki gigi tajam yang menyerupai anjing, makanya ia disebut sebagai Doctus tuna. Bagi para pemancing, ikan ini dikenal sebagai ikan yang bertenaga kuat. Siapa yang gak suka makan ikan? Ih, rugi banget loh. Ikan kan kaya sama asam lemak omega 3. Zat ini mampu menekan peradangan dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Hayo, jangan malas makan ikan ya kalau mau tetap bugar. Setahu Otan nih, ada salah satu jenis ikan yang paling enak dan bergizi tinggi loh. Apa hayo? Yap, tepat sekali. Ini dia, ikan tuna sirip kuning. Selain enak dan bergizi, ikan ini juga terkenal mahal harga dagingnya. Jika ikan-ikan tuna ini dibawa dan dijual dari Bitung sini ke Jepang sana, harganya bisa mencapai puluhan, bahkan ratusan juta per ekornya loh. Ada yang tahu nggak kenapa daging tuna ini mahal? Ya, benar. Salah satunya karena daging sobat Otan ini kaya akan kandungan protein dan hanya memiliki sedikit lemak. Ya iyalah, gimana lemaknya nggak sedikit? Si tuna ini kan perenang yang handal dan juga termasuk ikan penjelajah. Mereka selalu berpindah secara berkelompok ke seluruh penjuru dunia loh. Dengan pergerakan seperti itu, pantas saja lemaknya sedikit. Otan sekarang lagi ada di Bitung, Sulawesi Utara nih. Di sini adalah pusat pelelangan ikan tuna terbesar se-Asia Pasifik. Bangga banget kan jadi warga negara Indonesia dengan hasil ikan yang banyak banget kayak gini? Wah, itu dia ikan tuna sirip kuning. Besar banget ya. Ikan tuna ini nggak cuma dijual untuk pasar dalam negeri teman, tapi juga ke luar negeri loh. Oh iya teman, untuk memotong ikan tuna butuh keahlian khusus loh. Potongnya pun harus pakai pisau yang sangat tajam agar daging ikan tidak hancur. Pertama, pisahkan dulu bagian kepala ikan termasuk rahangnya. Lalu potong tuna menjadi 4 bagian. Nah, bagian daging yang berwarna hitam ini harus dibuang ya, karena daging tuna yang berwarna merah saja yang bisa diekspor ke luar negeri. Oh iya, bagian yang diekspor ke luar negeri hanyalah bagian badan ikan saja, sedangkan bagian kepala dan rahang ikan lebih banyak digunakan oleh pengusaha rumah makan masakan Manado. Diolah jadi apa ya? Otan jadi kepo. Wah, Chef Selamat keren banget sih. Lagi mau bikin apa sih, Chef? Ada tomat, bawang merah, cabai, dan jeruk nipis. Kayaknya Otan tahu deh. Ini kayak sambal dabu-dabu khas Manado kan? Wah, lihat sambalnya aja Otan udah ngiler abis. Jadi penasaran nih, apa ya yang mau dibikin oleh Chef Selamat? Wah, apa itu Chef? Kok kayak yang tadi Otan lihat? Oh iya, itu kan rahang ikan tuna. Rahang tuna inilah yang mau diolah jadi makanan super sedap ala Manado. Bakar dulu rahang tuna setengah matang ini teman, sambil diberi tetesan jeruk nipis supaya tidak amis dan rasanya lebih mantap.
Nah, bagian sisik ataupun kulit ikan yang keras bisa mengganggu saat kita makan rahang tuna ini. Makanya harus langsung dibuang ya saat dipanggang. Supaya lebih meresap, tambahkan bumbunya langsung saat dipanggang seperti ini. Wah, baunya enak banget. Bikin otak ngiler aja. Biar lebih cantik, yuk dihias dulu. Walah, banyak banget nih makanannya. Ada bakwan, sayur, cangkalang, dan ini dia nih primadonanya, si rahang tuna. Walau namanya rahang tuna, bukan berarti isinya tulang aja kok. Dagingnya banyak banget. Bahkan biasanya satu porsi rahang tuna ini bisa dimakan oleh porsi 2-3 orang. Teksturnya lembut banget. Pada rahang ikan hanya ada tulang rahang. Gak ada tulang-tulang kecil yang mengganggu loh. Sedap! Ikan nilanya banyak banget. Rasanya Otan jadi mau berenang bersama kalian deh. Tapi Otan kan takut air. By the way, kok bisa banyak ikan nila di selokan sih? Detektif Otan harus beraksi nih. Di sana ada bendungan, di sini ada irigasi. Lalu banyak ikan nila di dalam saluran irigasi. Ini Otan bukan lagi pantun ya. Oh iya, Otan sudah paham. Ini adalah saluran irigasi yang dimanfaatkan untuk budidaya ikan nila, teman. Keren! Ikan-ikan nila ini berada di saluran irigasi Bendung Lepen, Yogyakarta. Air bersih yang mengalir deras dimanfaatkan warga untuk mengembangkan teknik budidaya alami. Teknik seperti ini sangat menguntungkan. Selain punya sirkulasi alami, ikan juga menjadi lebih cepat besar. Pembesaran ikan dengan teknik seperti ini juga lebih irit dibandingkan menggunakan kolam arus deras. Ribuan ikan pada saluran air irigasi pun menjadi daya tarik utama masyarakat. Banyak yang datang untuk melihat, dan akhirnya jadi objek wisata baru deh. Kermaks! Siapa sih yang tidak kenal ikan nila? Jangan-jangan di meja kalian sekarang ada lauk ikan nila nih. Ikan nila memang punya nilai ekonomis. Malah jadi salah satu bahan pangan yang digemari masyarakat. Ikan nila hidup di perairan tawar seperti danau, sungai, atau waduk. Bahkan juga dapat berkembang di perairan payau. Wah, Kak Amalia dan Kak Fia mau kasih makan ke ikan nila tuh. Tapi kok baru dengar suaranya saja ikan-ikan ini sudah banyak berkumpul ya? Selidik punya selidik, ternyata ikan juga punya organ pendengaran, teman. Organ yang berfungsi sebagai alat pendengar adalah gurat sisi linea lateralis dan struktur labirin. Organ ini memberi respon suara dari luar melalui gerakan air di sekitar tubuh ikan. Informasi yang dibawa dari sinyal-sinyal suara akan menjelaskan mengenai keberadaan makanan, bahaya yang mengancam, atau lainnya pada ikan nila. Selain itu, faktor kebiasaan juga menjadi salah satu alasan mengapa ikan-ikan ini sudah berkumpul saat mendengar suara makanan. Tahu aja deh kalian kalau ada makanan, gercep alias gerak cepat. Kayak Otan aja. Wah, Otan cariin ternyata lagi goreng telur. Kayaknya ada yang kelaparan tuh. Lihat ikan makan jadi pengen makan ya, Kak? Waduh, tangannya kena minyak panas ya? Duh, harus segera diobatin nih. Tapi pakai apa ya? Loh, ini Kak Fia kok malah bawa kulit ikan nila sih? Memangnya kita mau bikin kerupuk kulit ikan, Kak? Kita kan mau mengobati lukanya Kak Amalia. Oh iya, Otan baru ingat.
Kulit ikan nila kan bisa membantu mengobati luka bakar seperti yang Kak Amalia alami. Caranya, cukup tempelkan kulit ikan pada bagian tubuh yang terkena luka bakar. Diamkan selama beberapa jam hingga sudah tidak terasa panas. Syukurlah, sekarang Kak Amalia sudah jauh lebih baik. Penggunaan kulit ikan nila untuk membalut luka bakar ternyata mampu menjaga kelembapan kulit dan mencegah masuknya bakteri loh. Kulit ikan ini mengandung kolagen yang hampir mirip dengan jenis kolagen yang terkandung dalam kulit manusia. Cara untuk mensterilkannya cukup mudah kok teman. Pertama, pisahkan kulit ikan nila dengan dagingnya. Pilih ikan nila yang berwarna hitam karena lebih banyak kandungan kolagennya daripada nila yang berwarna merah. Setelah bersih, rendam kulit ikan di dalam cairan alkohol 96% selama 24 jam. Setelah itu, kulit ikan nila bisa langsung digunakan untuk obat luka bakar. Sekarang Otan akan buktikan keberadaan kolagen yang terdapat pada kulit ikan nila teman. Pisahkan kulit ikan dengan dagingnya, lalu cuci sampai bersih. Kemudian, rendam kulit ikan dalam air kapur sirih selama 2 jam. Setelah tiris, rendam kembali kulit dalam larutan asam cuka 20%. Rendam lagi kulit ikan nila dengan larutan garam dapur. Kocok dengan cepat agar kandungan kolagennya dapat terlihat. Nah, itu kolagen ya teman. Kolagen dapat membantu membuat jaringan baru untuk menggantikan jaringan yang terbakar teman. Selain itu, kulit ikan juga kaya akan omega 3. Bisa untuk mengatasi peradangan akibat luka. Kermaks! Keren maksimal! Bagus-bagus banget nih aksesorisnya. Ada gelang, dompet, sepatu, dan lainnya. Bikin gemas. Kulit ikan nila memiliki corak sisik yang unik dan khas. Itulah mengapa kulit ikan nila saat ini sudah menjadi daya tarik tersendiri untuk diolah menjadi berbagai macam aksesoris atau kerajinan. Yuk ikut Otan intip cara bikinnya. Kulit ikan nila yang sudah disamak direndam terlebih dahulu dengan air dan sabun. Aduk terus selama 10 menit agar kulit ikan menjadi basah. Jadi bahan pewarna akan cepat meresap ke dalam kulit ikan. Setelah itu, masukkan pewarna tekstil ke dalam air. Aduk selama 20 menit agar pewarna betul-betul meresap ke dalam kulit ikan. Angkat, lalu jemur hingga kering. Nah, inilah hasil dari pewarnaan kulit nila yang sudah kita lakukan tadi, teman. Cantik-cantik ya. Kali ini Paman mau bikin gelang dengan lapisan kulit ikan nila. Pastinya keren banget nih. Pertama, bentuk pola terlebih dahulu pada kulit ikan nila. Biasanya kulit ikan yang digunakan adalah kulit ikan yang besar. Tujuannya agar mudah saat membentuk pola seperti ini. Setelah pola selesai, gunting lalu tempel kulit pada bahan permukaan gelang. Dalam proses penempelan kulit harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti teman, agar produk yang dihasilkan bisa rapi. Yeay, gelang dari kulit nila sudah jadi nih.